Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fisatul Azizah dengan NPM 19070723, Prodi PGMI 6B, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, akan menyampaikan mengenai masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca surat pendek An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir mengikuti pelajaran? Apakah hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pokok, nah apakah kalian tahu materi sebelumnya itu tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Nah, materi sebelumnya itu tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, mereka itu menyembah, apa sih menyembah? Selain Allah tentunya. Mereka menyembah seperti malaikat, jin, roh hantu, terus ada yang menyembah bintang. Nah, mengapa sih mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena mereka hidup di zaman jahiliyah dan mereka hidup tanpa akal, dan hatinya itu tidak dengan hati yang bersih, yang beriman kepada Allah, maka mereka berperilaku pun tidak benar dan baik dan tidak baik secara syariat Islam. Nah, setelah datangnya atau kelahiran Nabi Muhammad ke bangsa Arab, semua sembahan bangsa Arab tersebut hancur dan mereka kembali ke kepercayaan agama Islam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui kegiatan pengamatan kalian dapat memahami hikmah dan kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, dan melalui kegiatan menulis kalian mampu menceritakan kembali tentang kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, kita terlebih dahulu nyanyi bersama yuk.
nyanyi tentang 1, 2, 3 cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta ayah bunda. 1, 2, 3. 1, aku cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta ayah bunda. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, kalian ada yang tahu gak kapan dan di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir? Ada yang tahu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, ibunya siapa? Ibunya Siti Aminah. Ayahnya Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kalian siapkan buku catatannya ya untuk mencatat poin-poin penting yang akan dijelaskan oleh ibu. Nah, jadi kita akan mengenal silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengingat atau memudahkan silsilah Nabi Muhammad, kita sholawat bareng yuk. Jadi silsilahnya itu dilakukan dalam lagu sholawat. Sholawatnya gini ya. Rohatil al-tayaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi fi layalil maulidi bilayalil maulidi. Nah, apakah kalian bisa mengikuti ibu? Satu kali lagi ya. Rohatil al-tayaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, itu sholawat yang menceritakan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, ini merupakan tabel silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lengkap keturunan dari ayah dan ibunya. Jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Kilab. Kalau kita melihat dari ayahnya, jadi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau dari ibunya, Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhroh binti Kilab. Yaitu silsilah Nabi Muhammad SAW lengkap dari ayah dan ibunya. Selanjutnya, materi Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan.
Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Suwaibah merupakan pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan kepada seorang wanita Badiyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Yang semula binatang ternaknya kurus berubah menjadi gemuk. Nabi tinggal bersama Halimah selama 4 tahun. Dan pada waktu Nabi 4 tahun, beliau dibelah dadanya untuk diangkat semua akhlak kotor dan hanya dimasukkan akhlak baik oleh malaikat Jibril. Selanjutnya, Nabi diserahkan kembali kepada ibunya Siti Aminah. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Nazar dan keduanya untuk berziarah ke makam ayahnya. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan dan ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayah beliau 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Namun Nabi ditinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun karena ibunya meninggal dikarenakan sakit dan dimakamkan di Madinah. Maka semenjak itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Beliau yang memberi nama Muhammad, yang artinya orang yang dipuji. Baru saja berselang 2 tahun, ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya, akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad ketika itu berusia 8 tahun. Dan oleh karena itu kakeknya berwasiat agar Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib merupakan paman Nabi yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya termasuk orang yang kurang mampu, sehingga Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah. Dan beliau sering ikut pamannya pergi berdagang ke negeri Syam sejak beliau berusia 12 tahun. Dan saat itu kejadian luar biasa yang menimpa Nabi. Nabi selalu diikuti awan ketika Nabi berjalan di padang pasir yang panas sehingga beliau diteduhi oleh awan tersebut. Hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad baik waktu masa kanak-kanak sampai setelah Muhammad itu menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Nah, setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang mulia.
Nah, jadi anak-anak, materi yang dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Robiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau pada awal pengasuhan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian beliau diserahkan kembali kepada ibunya Siti Aminah dan beliau diasuh oleh ibunya hanya selama 2 tahun karena ibunya itu meninggal dalam keadaan sakit. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan kakeknya beliau itu memberi nama Muhammad yang artinya orang yang dipuji. Namun kakeknya meninggal dalam usia 80 tahun ketika Nabi berusia 8 tahun. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, dan Nabi sering mengembala kambing milik orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah serta ikut berniaga ke negeri Sam bersama pamannya. Nah, itu materi yang dapat kita simpulkan, dan hikmah yang dapat kita ambil ialah kita sebagai anak dari kedua orang tua harus patuh dan turut terhadap perintah kedua orang tua. Serta kalian harus senantiasa berbuat baik kepada teman, keluarga, dan masyarakat. Untuk kalian tetap belajar, kerjakan LKS-nya di rumah halaman 31 dan baca materi selanjutnya tentang masa remaja Rasulullah SAW. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.